aku Halida dan kali ini aku akan bercerita tentang mengenal bakat. Bakat itu apa sih? Bakat merupakan pola alami berulang atau sifat yang melekat pada diri kita yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi berdaya dan produktif. Nah, ini ada ciri-cirinya nih kalau kita berbakat dalam suatu bidang. Ada enjoy, easy, excellent, dan earn. Akan lebih baik kalau kita bisa berfokus pada aktivitas yang selaras dengan bakat kuat kita. Dan jika kita menemukan keterbatasan, coba yuk kita siasati. Ada 34 bakat dalam talent mapping yang terinspirasi dari Gallup's Clifton Strengths. Bakat-bakat ini kemudian dikelompokkan dalam kategori thinking, striving, influencing, dan relating talents. Jika sudah mengikuti asesmennya, kita akan mendapat hasil berupa urutan dari bakat-bakat kita. Bakat kuat adalah bakat di posisi 1-7 yang ditandai dengan warna merah. Bakat kuat pertamaku adalah analytical. Analytical membuatku menyukai sesuatu yang bisa dibuktikan dengan data dan fakta. Aku mampu berpikir logis dan mendalam, jadi jangan heran ya kalau aku mudah membuat pertanyaan dan mengamati detail. Kemudian ada learner. Bakat learner memudahkanku mempelajari hal-hal baru karena aku menikmati prosesnya. Aku suka menyerap informasi, mengakuisisi pengetahuan, dan berprogres hingga menjadi terampil atau ahli. Aku akan kelihatan antusias nih kalau ada kebaruan yang bisa dipelajari, bahkan jika harus otodidak sekalipun. Berikutnya ada bakat maximizer. Bagi orang-orang maximizer seperti aku, when great is possible, good is never enough. Ada standar kualitas yang ingin dicapai, yang menghadirkan kepuasan saat kita telah mendapatkan sesuatu dalam bentuk terbaiknya. Secara natural, aku suka gemes nih kalau ada yang merasa cukup, padahal masih bisa diusahakan. Yuk, bisa yuk. Yang keempat ada belief. Bakat ini mendorongku untuk mengekspresikan ketulusan. Aku suka jika bisa merasa berguna, bisa membantu orang lain, dan itu sebabnya dengan bakat ini aku jadi bisa mendahulukan kepentingan orang lain dibanding diriku sendiri. Selanjutnya ada ideation. Yang ini kebayang ya, labelnya identik dengan kreatif, suka mengeksplorasi, menghadirkan kemungkinan-kemungkinan baru, atau menceritakan perspektif yang berbeda. Pokoknya out of the box deh. Keenam, ada bakat arranger. Dengan bakat arranger, aku suka melakukan pengaturan-pengaturan, mengelola sumber daya, membuat sesuatu menjadi seefektif dan seefisien mungkin. Aku bisa membantu sebagai koordinator yang menghubungkan antar bagian. Jika kamu membutuhkan organisasi tim, percayakan padaku ya. Terakhir ada bakat strategik. Bakat ini berkaitan dengan kemampuan mencari jalan yang paling tepat. Secara naluri ya, aku bisa menentukan cara-cara apa saja yang bisa kita tempuh untuk mencapai suatu tujuan. Aku melihat secara menyeluruh agar dapat memperoleh gambaran yang utuh. Lalu tinggal kita tentukan ya pilihannya. Nah, itu dia bakat-bakat kuatku. Sementara untuk beberapa bakat lemah, aku tidak bisa secara otomatis memunculkan. Kehati-hatian, gambaran tentang masa depan, juga tentang menciptakan momentum. Perlu kuantisipasi nih dengan bakat-bakatku yang lain. Atau jika kamu bisa melengkapi keterbatasanku, bisa nih kita kerjasama yuk. Sekian cerita singkatku tentang bakat. Dan tahukah kalian, memahami bakat artinya kita juga sedang memahami tujuan penciptaan kita loh. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di cerita lainnya.